Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Putri dengan NIM 8604 18021. Program studi PGSD dengan mata kuliah praktek IPA di SD. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktek pada modul ke-7 yaitu tentang optik. Pada kegiatan praktik yang pertama yaitu sifat-sifat cahaya, dengan judul kegiatan praktek adalah percobaan pemantulan cahaya. Adapun tujuan kegiatan praktek kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat, menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima, menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan adalah optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita untuk melihat keindahan alam semesta. Cahaya tergolong elektromagnetik karena cahaya dapat merambat tanpa zat perantara. Bukan percobaan yang pertama, yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah yang pertama, kita susun cermin datar, celah cahaya, dan lampu senter. Kemudian kita nyalakan senter, lalu kita amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Lalu kita gambarkan jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kita gambarkan sudut datang. Maka sudut datang dan sudut pantul sebesar 30 derajat. Langkah selanjutnya kita letakkan lilin di depan cermin datar. Lalu kita hidupkan dan kita amati bayangan lilin selama lilin ini kita geser-geserkan. Sama berdekat. Ketika lilin kita dekatkan pada cermin datar, maka bayangan yang dihasilkan itu sama besar, bersifat maya, tegak, dan besarnya itu sama. Begitupun ketika kita jauhkan dia, maka bayangan yang dihasilkan pun jaraknya juga sama dengan jarak benda ke cermin. Bila jarak lilin ke cermin itu sejauh 14 cm, maka jarak dari bayangan ke cermin juga sama. Begitupun ketika kita geserkan lilin ke sebelah kiri, maka bayangan juga akan mengikutinya ke sebelah kiri. Ketika kita majukan, maka dia akan ikut maju. Nah, pada percobaan yang kedua ini, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini langkah yang pertama, kita susun cermin cembung, lilin, kita nyalakan lilin, kemudian kita amati bagaimana bayangan yang terbentuk. Hasil menunjukkan bahwa cahaya yang dikumpulkan itu menyebar dan bayangan yang dihasilkan itu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Percobaan yang ketiga yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang pertama, kita susun alatnya seperti ini. Di sini ada centong sayur, sendok sayur. Kita gunakan pada bagian cekungnya ini sebagai cermin cekung. Kita susun seperti ini. Lalu ada lilin. Kemudian kita nyalakan lilin. Setelah kita nyalakan lilin, baru kita amati dengan baik bagaimana jalannya berkas cahaya pada saat sebelum mengenai cermin cekung dan sesudah mengenai cermin cekung. Kemudian kita gambarkan jalannya berkas sinar
sehingga tampak sudut datangnya dan sudut pantulnya, serta bayangan yang terbentuk. Kemudian kita catat bagaimana sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Kemudian kita atur jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya kita ukur jarak benda dan jarak bayangannya. Kemudian jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Kemudian kita atur jaraknya agar bayangan benda ini terlihat jelas pada cermin. Ini kita dapati bahwasanya jarak benda ke cermin itu 10 cm. Maka bayangan yang dihasilkan itu terlihat jelas. Adapun bayangan yang dihasilkan adalah nyata dan terbalik. Selanjutnya kita akan geser-geserkan lilin. Kemudian benda di depan cermin cekung akan terus kita geser-geserkan menjauhi cermin cekung. Maka pada jarak 53 cm bayangan akan mulai menghilang. Kemudian apabila lilin kita letakkan pada jarak 10 cm, bayangan lilin yang dihasilkan itu 2 cm. Bila lilin kita letakkan di jarak 15 cm, maka bayangan lilin yang dihasilkan pada cermin cekung itu adalah 1 cm. Setelah kita melakukan 3 percobaan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, didapati bahwa cahaya itu merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan. Bagaimanapun tadi, ketika cahaya datang, besar sudut cahaya datang sama dengan besar sudut cahaya pantul. Sedangkan pada percobaan kedua, yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung, didapati bahwa bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperkecil. Dan pada percobaan yang ketiga, kita dapat simpulkan bahwa bayangan yang terbentuk adalah nyata dan terbalik. Begitupun ketika kita ukur dengan penggaris, maka pada jarak 10 cm pada cermin cekung itu terlihat jelas bayangannya.